Halo kawan, kita bertemu kembali. Dalam episode ini, saya ingin membahas tentang diri kita sebagai manusia ya. Dan topik yang ingin saya bahas di kesempatan ini adalah membahas tentang jantung kita. Kita seringkali manusia tidak memahami bahwa peran jantung itu sangatlah penting banget. Karena jantung adalah pusat dari rasa sebenarnya. Walaupun orang Indonesia seringkali mengaitkan jantung itu dengan hati misalnya. Semuanya jangan dimasukkan ke hati. Kita hati-hati dalam melampah atau menjalankan sesuatu. Kita selalu mengaitkan dengan hati yang notabene kalau kita bicara tentang organ tubuh. Hati itu adalah liver. Padahal sebenarnya kuncinya adalah pada jantung, bukan pada hati. Misalnya bahwa kita memiliki emosi yang positif itu akan menimbulkan manfaat yang bagus sekali buat tubuh kita. Iya, betul sekali. Bahwa ketika kita selalu menjaga perasaan kita selalu positif, kita nggak pernah mengambil segala sesuatu dimasukkan ke dalam hati, kita selalu berbaik sangka atas apapun, kenyataannya perasaan positif itu akan berdampak besar terhadap keseluruhan tubuh kita yang mengakibatkan akhirnya sirkulasi darah akan berjalan dengan lancar. Organ-organ tubuh yang lain juga akan mengalami kondisi yang baik dan konstan yang memungkinkan akhirnya tubuh ini bekerja secara optimal dan semua organ dalam tubuh kita juga akan bekerja dengan baik. Kedua adalah bahwa ketika masih di dalam rahim ibu, jantung adalah yang pertama kali terbentuk dan mulai berdetak bahkan sebelum otak dari bayi itu berkembang. Ya, betul sekali karena titik pertama terbentuknya daging itu dimulai dari titik jantung. Jadi betapa pentingnya jantung itu, di mana jantunglah yang sebenarnya menjadi sumber dari bagaimana kita menjalani kehidupan selama ini. Betapa pentingnya jantung itu untuk menjaga dan betapa kritikalnya terkait dengan semua fungsi-fungsi di dalam tubuh manusia. Yang ketiga adalah bahwa jantung manusia itu memiliki medan magnet yang dapat diukur beberapa meter jauhnya dari tubuhnya sendiri. Jadi kalau kita ngomong seperti orang bilang tentang aura, padahal sebenarnya karena aura itu dibentuk, orang selama ini baca aura itu kan seperti auranya warnanya A, B, C, merah, biru, kuning, yang notabene adalah warna dari cakra itu. Dan ternyata itu juga menandakan tentang medan magnet. Seberapa kuat sebenarnya efek dari medan magnet ini berpengaruh terhadap alam sekitarnya. Makanya ketika kita sedang merasa marah misalnya, otomatis aura kemarahan itu dapat dirasakan beberapa meter. Bahkan tanda-tandanya biasanya juga ditunjukkan dari perubahan perilaku tubuh, misalnya perilaku sikap, omongannya, ya kan, tindakannya. Itu adalah salah satu yang terbaca melalui tindakan. Tapi di sisi lain bagi orang-orang yang sensitif, mereka bisa merasakan apabila seseorang itu sedang emosi, sedang bagaimanapun, walaupun mungkin mereka tidak menunjukkannya. Itu sebagai petunjuk bahwa sebenarnya jantung kita itu memiliki sebuah medan magnet yang pasti akan bisa dibaca oleh orang lain yang juga punya sensitivitas untuk merasakannya. Kemudian yang keempat adalah bahwa emosi yang negatif dapat menciptakan kekacauan terhadap sistem syaraf tubuh manusia. Dan demikian juga positif emosi justru berlaku sebaliknya. Jadi kita dalam hidup kita harus cari cara supaya kita tuh jangan selalu terjebak di dalam emosi yang negatif. Termasuk situ adalah rasa takut, kekhawatiran terutama, karena dalam banyak kasus energi yang
terimplementasi itu jauh lebih kuat. Karena rasa takut dan rasa khawatir itu berasal dari jantung, bukan dari pikiran. Karena dari pikiran itu sifatnya akan berbeda. Karena setiap kali pikiran kita punya kekhawatiran misalnya, selama jantung kita selalu bisa merespon secara positif, maka pada akhirnya dampaknya tidak akan terjadi. Artinya proses antara yang harapan dengan kenyataan itu bisa dibatalkan, sehingga kekhawatiran yang berada di kepala kita tidak akan bermanifestasi menjadi sebuah masalah yang mewujud. Yang kelima adalah emosi yang positif dapat meningkatkan kemampuan otak untuk membuat keputusan yang baik. Nah, ini menarik karena sudah pasti ketika kita bisa membedakan ya bahwa pada saat kita memiliki positive emotion atau emosi yang positif, secara otomatis dia akan membuat kekhawatiran yang ada di kepala kita itu akan lebih mudah untuk dikendalikan. Karena secara energi, secara vibrasi, jantung kita memiliki vibrasi yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih kuat. Bisa sampai jutaan kali lipat daripada otak kita. Yang mana kalau kita ukur secara massa mungkin bisa jadi beratnya hampir sama gitu loh. Tapi karena jantung adalah pusat dari konsentrasi medan magnetik, itu sebabnya kekuatannya bisa mempengaruhi cara berpikir kita atau otak kita. Yang terakhir, jantung kita dapat menjadi sumber untuk memboosting imun sistem di dalam tubuh kita, di mana positive emotion akan men-trigger semua imun sistem kita akan bekerja secara optimal, yang membuat kita akhirnya tidak mudah untuk sakit. Tidak hanya sakit fisik, tapi juga sakit batin itu bisa kita kendalikan hanya dengan selalu memiliki perasaan yang positif. Di kesempatan yang lain, saya nanti akan membahas lebih jauh tentang kenapa jantung ini begitu penting dan perannya terhadap DNA tubuh manusia. Dan bagaimana dengan menaikkan vibrasi jantung dapat merubah keadaan, dapat merubah kehidupan kita menjadi lebih baik dan jauh lebih baik setiap harinya. Sekian, terima kasih.